Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sartika dengan NIM 191420975. Saya dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 semester 3 di Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen konservasi lingkungan hidup, di mana di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pencemaran air. Baiklah, langsung saja kepada materinya, yaitu kita ketahui bersama bahwa air bersih itu adalah kebutuhan makhluk hidup, seperti baik itu hewan, tumbuhan, dan terkhususnya itu manusia, di mana sumber daya yang berbasis air itu sangat bermutu baik dan bisa dimanfaatkan manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari, di mana untuk mengonsumsi air minum menurut Departemen Kesehatan yaitu memiliki beberapa syarat, di mana syaratnya yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak pula mengandung logam berat. Di mana contoh kegunaan air ini yaitu bisa untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci, dan juga lain sebagainya. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam badan air. Akibatnya kualitas air tersebut itu bisa menurun sampai ke tingkat tertentu, sehingga menyebabkan air itu tidak berfungsi lagi sebagai dengan kegunaannya air. Air juga dikatakan tercemar apabila air tersebut sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air itu suatu kondisi ketika badan air terkontaminasi oleh zat-zat yang bisa menurunkan kualitas air, di mana zat-zat itu bisa berupa limbah, sampah, maupun bahan-bahan beracun seperti pupuk dan pestisida. Pencemaran air terjadi akibat buruknya pengelolaan sampah dan limbah, sehingga zat-zat yang tidak perlu justru dibuang ke badan air, seperti dibuang ke sungai dan ke laut. Selain itu, fenomena alam juga bisa mengakibatkan pencemaran air seperti gunung meletus, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan juga gempa bumi. Dengan fenomena alam tersebut juga itu menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Kemudian faktor-faktor penyebab pencemaran air, di mana ada beberapa faktor pencemaran air itu, yaitu yang pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu limbah industri. Limbah industri ini dia itu cenderung mengandung zat berbahaya, di mana dia itu berasal dari material-material sisa yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai lagi, yang berasal dari kegiatan perindustrian. Sampah industri itu bisa berupa limbah kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan, di mana ada 3 faktor, yaitu maksud saya limbah industri itu terbagi atas 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Kemudian yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini merupakan limbah yang berasal dari hasil kegiatan perumahan. Jadi limbah rumah tangga ini merupakan dia itu hasil dari kegiatan perumahan, kegiatan dari kehidupan sehari-hari. Misalkan limbah kayak limbah bahan-bahan material sisa dari kegiatan sehari-hari, kegiatan perumahan ya, yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Kemudian limbah yang ketiga, limbah pertanian. Sebenarnya air limbah pertanian ini tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, tetapi
Karena saat pertanian ini dia karena penggunaan fertilizer terkadang dilakukan secara berlebihan, sehingga dia itu menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Baiklah, mungkin saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.